Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Saiful Hanan, petani empon-empon, petani kencur, petani laos, petani jahe, dan petani yang lainnya juga. Oke, kali ini saya akan berbagi pengalaman karena di video kali ini sangat-sangat istimewa. Karena kali ini saya mendapatkan sebuah proyek. Proyeknya bukan membangun bangunannya gedung, tapi proyeknya ialah mengatasi hama dan penyakit pada tanaman kencur. Oke, bisa dilihat di sini kencurnya seperti ini. Kondisinya rusak berat. Oke, parah rusak. Ya, seperti ini. Maaf kameranya tidak terlalu fokus karena hanya menggunakan HP. Ya, seperti ini cukup banyak ya. Sebenarnya ada dua tempat, yang satu masih belum saya kunjungi. Oke, di sini kali ini saya akan menggunakan tunggu dulu. Di sini saya akan menjelaskan dulu penyakitnya. Di sini itu bercak daun yang pertama. Yang kedua ada juga layu. Layu yang disebabkan karena hewan-hewan yang ada di dalam tanah itu hama, yang disebabkan oleh hama. Sedangkan untuk trotol-trotol ini disebabkan oleh jamur ya. Seperti biasa, kali ini saya akan menggunakan obat-obatan yang seperti kemarin, tapi ada tambahannya lagi. Di sini perlu saya jelaskan bahwa di video saya itu tidak ada unsur promosi atau penjualan obat, karena saya murni seorang petani. Oke ya. Di sini saya menggunakan obat-obatan yang untuk jamur. Di sini sudah saya jejer, ya, sudah saya tata. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, saya menggunakan Dekozim, ya, fungisida sistemik, bahan aktif karbendazim 80%. Dekozim adalah fungisida sistemik yang bersifat protektif dan kuratif, berbentuk tepung berwarna putih yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit-penyakit pada tanaman. Oke. Di sini dia berfungsi untuk mengendalikan atau protektif, untuk memprotek tanaman kita agar tidak terkena penyakit seperti jamur-jamur ya. Di sini kandungannya yaitu bahan aktif karbendazim 80%, 80 WP, sistemik ya fungsinya ya. Jadi ini sangat bagus sekali untuk mengatasi jamur. Oke. Yang kedua, nah saya menggunakan antrakol. Antrakol ini sama juga, hampir sama seperti Dekozim, hanya kandungannya dia lebih rendah yaitu 70 WP. Tapi di sini dia ada plus zincnya. Fungisida kontak bersifat protektif tuh kan, sama. Dia berbentuk tepung dan dapat disuspensikan. Oke. Pemakaiannya ini saya menggunakan 2 sendok makan. Yang ini lupa tadi, Dekozim saya menggunakannya cukup 1 sendok makan. Jadi saya campur. Yang ketiga, saya menggunakan Sapromik HCl merah. Ini adalah untuk daun atau bisa disebut juga pupuk daun. Oke, saya menggunakannya cukup 2 tutup saja. Yang ketiga, saya menggunakan Antonik ya. Antonik ini untuk perangsang tumbuh. Jadi kalau kencur-kencur kita itu yang sudah mati terkena jamur itu tidak mati sih sebenarnya, hanya karena daunnya itu dia kena jamur jadi dia busuk. Tapi kencurnya atau emponnya itu, pangkalnya itu masih aktif, jadi dia bisa tumbuh lagi. Nah itu kita rangsang pakai Antonik ini ya, dia perangsang akar, perangsang tumbuh. Ini fungsi dari Antonik. Pemakaiannya saya menggunakan 2 tutup botol juga. Oke. Selanjutnya saya menggunakan green stick
Nah, ini fungsinya hanya untuk perekat, karena di waktu musim hujan lebat seperti ini sering tiba-tiba waktu kita selesai nyemprot hujan. Nah, itu untuk mengatasinya biar tidak hilang obat yang sudah kita semprotkan ke tanaman kencur. Oke ya, ini bisa diganti juga menggunakan seperti Sunlight atau Mama Lemon ya, dan sebagainya. Dan itu sebenarnya tidak ada fungsinya sih, cuman hanya untuk memprotek biar tidak hilang ketika kita selesai nyemprot terus datang hujan lebat ya. Pemakaiannya bisa 3 tutup botol, bisa 4 tutup botol ya, bebas, dia hanya untuk perekat saja ya. Inilah tadi obat-obatan yang sudah saya pakai, mudah-mudahan ini nanti berhasil. Dan saya melakukan penyemprotan setiap 3 hari sekali. Oke teman-teman, di sini saya jelaskan sekali lagi bahwa di video saya ini tidak ada unsur promosi sama sekali. Saya ulangi, tidak ada unsur promosi sama sekali. Saya hanya sebagai petani yang ingin membagikan pengalaman saya dalam bertani kencur, karena di tahun ini kencur sangat-sangat sulit sekali untuk dibudidayakan, disebabkan karena banyak sekali hama dan penyakit di tahun ini ya. Oke, sekarang kita aplikasikan dan langsung kita semprot. Penyakit semacam ini itu diakibatkan oleh jamur yang mungkin sebelumnya sudah ada di dalam tanah, atau mungkin juga yang sudah ada di waktu bibit. Jadi kadang itu bibit juga sudah membawa penyakit seperti ini, mungkin dulunya sudah ada kena penyakit seperti ini. Itu bisa mengakibatkan penyakit-penyakit jamur seperti ini. Jadi alangkah baiknya untuk masa yang akan datang itu menanamnya pakai bibit baru. Jadi bibit baru, mungkin yang bibit yang ini dijual aja, nanti kita cari bibit baru yang betul-betul sehat. Atau mungkin kita nggak tahu bibit itu sehat atau enggak, mungkin kita bisa atasi dengan sebelum kita tanam kita campur dulu dengan obat-obatan itu untuk menghilangkan jamur-jamur di bibit-bibit itu, dengan cara kita siram-siramkan ke bibitnya, biar bibit yang akan kita tanam besok itu bebas dari hama. Jadi ini dapat proyek ini nggak main-main ya, lumayan banyak. Oke. Nah, ini semuanya rusak seperti ini. Oke. Jadi mudah-mudahan nanti bisa bagus lagi, daunnya bisa sehat-sehat lagi, dan hasilnya nanti bisa bagus. Oke, tetap kita semprot. Jadi nanti ini setiap 3 hari sekali kita semprot. Waktu penyemprotan ada 2 kali, yaitu kalau tidak pagi ya sore hari. Tapi dianjurkan penyemprotan itu di waktu pagi hari. Karena apa? Karena yang paling bagus itu di waktu pagi hari, disebabkan karena setelah kita selesai menyemprot itu akan terkena sinar matahari. Jadi obat-obatan ini bisa meresap dengan baik. Berbeda untuk di waktu sore hari, karena setelah kita nyemprot itu waktunya langsung malam, jadi tidak ada matahari. Itu berbeda untuk pembasmian jamur. Tapi kalau untuk membasmi hama seperti hewan seperti belalang dan sebagainya, itu yang paling bagus itu adalah di waktu sore hari. Karena apa? Di waktu sore hari itu hama-hama itu bermunculan semua. Oke teman-teman tani se-Indonesia, di tahun ini memang pertanian kencur agak sulit ya,
karena di beberapa daerah seperti di Kudus dan sekitarnya mungkin itu banyak sekali yang terserang seperti ini. Mungkin bisa dibilang 70% semua terkena penyakit. Ya, mudah-mudahan kali ini bisa bagus lagi. Oh iya, dan ada pesan, mungkin ada teman-teman yang punya solusi ampuh, solusi jitu untuk bisa mengatasi penyakit jamur dan layu seperti ini. Kalau ada bisa tulis di komentar di kolom, oke, atau bisa langsung WA ke nomor saya, nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Saya buat video ini itu tidak didasari dengan promosi obat atau apa, karena memang saya murni sebagai petani, jadi tidak ada unsur promosi obat-obatan di sana. Saya hanya memberikan informasi tentang bagaimana cara membasmi hama dan penyakit seperti ini. Jadi sekali lagi tidak ada unsur promosi di video ini. Ya, lihat saja ini semua seperti ini rusak. Jadi kalau tidak diatasi akan sangat sayang sekali. Karena sudah terlanjur kita tanam, ya harus kita atasi sebisa mungkin. Oke, yang tahu, yang punya obat jitu untuk mengatasi seperti ini bisa menghubungi saya dan akan saya aplikasikan segera. Oke ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan murah rezeki, dan mudah-mudahan tanaman-tanaman yang kita rawat menjadi sehat, subur. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani sejahtera, salam tani Indonesia.